Oke, ya, suruh ulang lagi ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Romo Wandi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami sangat bahagia sekali bisa bersama-sama merayakan bulan Bakti Ulambana pada hari ini di Wihara Balaguna untuk ketiga kalinya ketiga kalinya. Oke. Nah, sudah menjadi suatu kebiasaan di beberapa wihara, baik Mahayana maupun Theravada, ya, bahwa bulan Bakti Ulambana ini juga disebut sebagai bulan Prawarana Sangha. Prawarana Sangha itu adalah kesempatan di mana para umat mengungkapkan bentuk terima kasih kepada anggota Sangha dengan berdana 4 kebutuhan pokok para biksu, yaitu makanan, tadi kami sudah makan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Ya. Tentu Anda melakukan ini semua karena Anda siswa Buddha. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena siswa Buddha diajarkan tentang hukum karma. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda berikan akan kembali pada Anda. Dan dalam konsep Buddhis itu sangat penting sekali, terutama pada saat melakukan pelimpahan jasa, bahwa apapun yang didanakan kepada Sangha di bulan Prawarana Sangha itu akan membawa manfaat bagi keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, perlu ditekankan di sini, dana paramita yang Anda berikan kepada kami ini bukan untuk kami pribadi. Kalau untuk kami pribadi, kami tolak, kami cuma butuh bukan suhunya dari rumah. Ya, di sini ada banyak, ya, ada banyak umat yang berdana. Karena memang ini bukan untuk kita pribadi. Kami hadir di wihara ini hanya mewakili para anggota Sangha di wihara kami. Kami ditugaskan datang ke sini untuk menerima dana dari Anda. Ya, dan ini juga akan diberikan kepada para anggota Sangha di wihara kami dan juga akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jangan dipikir ini nanti suhunya yang pakai suhu siapa ya. Jangan dipikir nanti ini bakal kepake suhunya enggak ya. Enggak boleh. Karena yang namanya berdana itu sebelum melakukan Anda harus timbul pikiran yang positif, yaitu bahagia sebelum melakukan, bahagia pada saat melakukan, dan bahagia setelah melakukan. Ya, jangan sampai nanti sudah melakukan, misalnya Anda berdana yang paketnya lebih besar, lalu Anda berdana, setelah berdana Anda pulang, Anda mikir, waduh ngerti gitu saya pakai paket yang kecil aja. Gara-gara ini saya telat bayar listrik. Tidak boleh punya pikiran begitu. Kalau Anda yakin dengan kebaikan Anda, maka kebahagiaan, keberuntungan akan datang berlipat ganda. Tentu ini juga tidak boleh diharapkan. Ya, saya masih banyak, biar dapatnya lebih banyak. Nah, lakukan saja dengan penuh ketulusan, dengan senang hati, maka itu akan berbuah dengan sendirinya. Sedikit pun Anda mengharapkan hasil, itu artinya Anda sudah mengurangi berkah yang Anda tanamkan. Ya. Oke, baik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Ya, Dharma dan Andres coba minta tolong dampingin dulu di belakang itu. Aja bang. Ya minta satu orang saya sini biar kita berjalan berdua.
Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan sanggadananya, boleh pegang di depan dada. Terpujilah Hyang Tathagata, terpujilah para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Kepada yang mulia Bhikkhu Sangha, kami mempersembahkan kain jubah dan segala perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangha. Semoga Bhikkhu Sangha sudi menerima semua persembahan kami ini. Semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Mohon diterima, suhun. Silakan dilanjutkan. Maju ke depan dengan agak maju aja. Sa
Semoga kesehatan, rezeki, panjang umur, keberuntungan selalu menyertai kehidupan Anda. Semoga para leluhur dan semua makhluk yang memiliki ikatan jodoh dengan kita semua yang masih berada di tiga alam sengsara segera memperoleh pembebasan terlebih di tanah suci surga Sukawati. Amin. Amin. Mari kita berdiri, duduk bertukuk lutut. Kita memberikan penghormatan sebanyak 1 kali untuk yang mulia di sana. Tingli Sifu Sanpai. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu, bapak ibu apa ibu-ibu? Bapaknya sedikit, ibunya banyak. Oke, para umat ya, para umat saudara yang berbahagia, Anda telah melakukan salah satu kewajiban sebagai siswa Buddha, yaitu berbakti pada Arya Sangha. Sangha adalah persaudaraan suci para biksu dan biksuni, di mana mereka melanjutkan kehidupan sesuai dengan ajaran Guru Agung Sakyamuni Buddha. Dan pada hari ini Anda melakukan dana kepada Sangha dalam perayaan Bulan Bakti Ulang Bana. Bulan Bakti Ulang Bana adalah sebuah perayaan yang sangat penting, karena ini kita diberikan kesempatan untuk mendoakan leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Mendoakan leluhur kita yang sudah meninggal dunia tidak hanya dilakukan pada saat bulan Bana saja, tapi setiap hari, setiap Anda melakukan kebajikan, sudah sewajibnya kita mendoakan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Pelimpah jasa bukan hanya
berikan kepada yang sudah meninggal. Tapi yang masih hidup pun kita juga harus bisa memberikan pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa dalam agama Buddha boleh juga disebut sebagai doa. Karena konsep ajaran agama kita, doa itu nggak cukup. Harus ada kekuatan yang bisa mendorong doa kita agar tercapai. Tentu kita semua ingin doa tercapai, kan? Makanya disebut pelimpahan jasa. Apa yang disebut pelimpahan jasa? Pelimpahan atau pemberian jasa kebajikan. Berarti sebelum kita mendoakan orang-orang yang kita cintai atau mendoakan diri kita sendiri, berarti kita harus punya apa dulu? Jasa. Namanya pelimpahan jasa. Kasih uang, kasih apanya kalau uangnya gak ada? Kasih makan, apanya mau diberikan makanan kalau tidak ada? Jadi pelimpahan jasa itu kita apa? Harus berbuat kebajikan dulu, baru ada yang bisa diberikan. Nah, kebajikan itu selalu dilakukan setiap hari, setiap waktu. Bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi semua makhluk. Nah, setelah kebajikan-kebajikan itu kita lakukan, baru kita punya kekuatan atau kemampuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kalau Anda cuma doa saja, itu nggak cukup. Kalau cuma dengan doa urusan selesai, hari ini nggak ada orang susah. Berapa banyak orang yang di luar sana yang hidupnya susah, dia doa nggak kekurangan, dia bersyukur juga nggak habis-habis, bahkan sampai hidupnya pasrah, tapi nasibnya nggak berubah. Kenapa? Karena dia cuma bisa berdoa, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak melakukan tindakan nyata. Sedangkan hidup itu nyata. Kalau hidup itu nyata, ya harus tindakan nyata. Gak cuma bisa ngomong aja. Ngomongnya ingin jadi orang baik, perbuatan sehari-harinya gak ada baiknya. Kita umat Buddha selalu mengatakan semua makhluk itu paham, pinter, ngerti. Bahkan anaknya pun juga diajari. Semoga semua makhluk berbahagia. Yang jadi pertanyaan, sudahkah Anda membahagiakan makhluk? Ayo, sudahkah Anda membahagiakan semua makhluk? Kita selama ini kan cuma doa. Semoga semua makhluk berbahagia. Nyamuk. Nah, semoga semua makhluk berbahagia. Nyek ayam. Semoga semua makhluk berbahagia. Kecoa. Nah, paling kemarin lihat apa itu baikon. Wah, kita lihat baikon yang paling gede daripada kecoa disilang. Manusia begitu loh. Bunuh nyamuk kan, nyamuk tuh begini mati kan? Tidak. Tenaga kita tuh udah besar, udah masih diulang begitu. Karena emosi. Dan kita selalu mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Sudahkah Anda membahagiakan semua makhluk? Gak usah ngomong jauh-jauh dah. Sudahkah Anda membahagiakan orang tua Anda? Sudahkah Anda membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Atau jangan-jangan kita jadi beban orang tua? Atau jangan-jangan kita jadi beban orang-orang di sekitar kita? Asal ada kita aja orang udah pusing. Asal dengar nama kita aja orang udah males pelihara. Itu hal yang paling gampang. Untuk orang-orang di sekitar kita, kita suka melupakan. Kita tidak pernah berbuat baik. Kita selalu apa? Perhitungan. Tahu nggak? Dalam ajaran Buddha, Mahayana mengajarkan apa? Setiap makhluk memiliki benih-benih kebudayaan atau yang disebut bodhicitta.
Bodhicitta kalau di dalam bahasa umum kita boleh bilang hati nurani. Masa sih suhu kita punya bodhicitta? Masa sih suhu kita punya jiwa Buddha? Ada, tidak percaya. Tiap bulan kita bantu. Lihat orang yang kelaparan di tengah jalan, atau mungkin nonton film atau apa, kita bisa timbul rasa kasihan. Rasa kasihan, rasa iba itu sebetulnya artinya apa? Jiwa Buddha kita sudah ada. Cuman sayangnya satu, manusia ya selain punya hati, dia juga punya otak. Karena dia punya otak, suka hitung-hitungan. Karena suka hitung-hitungan, jadi semua kebaikan yang dia lakukan dihitung semua. Tadinya awalnya hatinya kasihan, bantu saudara, antri makanan, kirim uang dan sebagainya. Begitu dia tidak bisa sesuai dengan harapan kita, wah mulai itu otaknya yang jalan. Wah kamu dari kecil udah saya lain, wah kamu udah sering tiap hari saya anterin makanan dan sebagainya. Karena manusia punya otak, sehingga perbuatan baik yang dia lakukan selalu dihitung. Itulah yang membuat apa? Jiwa Buddha kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Belajar ajaran Buddha nggak apa-apa, itu makhluknya masih ada ya. Nggak apa-apa ya. Oke, tengok sini lagi. Itu minuman punya suhu, bukan punya Anda. Jadi jangan lupa. Oke ya. Belajar ajaran Buddha, Anda harus setiap hari melakukan evaluasi diri. Seperti halnya Anda menanam pohon. Anda meletakkan biji atau bibit di tanah. Sekarang sunanya, pada saat Anda meletakkan biji di tanah, apakah itu sudah selesai? Tidak ya. Apa yang harus dilakukan? Pupuk, menyiram, ya kan? Perhatiin cahaya mataharinya, wah mungkin kurang cahaya, mungkin kurang air, kurang apa. Dan itu nggak bisa satu kali tengok. Mesti setiap hari Anda perhatiin, betul nggak? Atau mungkin sama dengan anak Anda. Apakah setelah melahirkan selesai? Enggak kan? Anda harus apa? Kasih makan, perhatiin susunya, dirawat. Bahkan seorang mama paham sekali anaknya butuh apa. Susunya aja dia ngerti, susu ada banyak. Wah anak saya kalau minum susu ini alergi. Wah anak saya kalau minum susu ini batuk-batuk. Wah anak saya kalau minum susu ini keselak. Harus susu yang ini baru bisa tumbuh besar. Kenapa seorang ibu bisa mengerti? Karena seorang ibu itu memperhatikan setiap pertumbuhan anaknya. Gak cukup cuma ngelahirin, gak cukup kok cuma kasih makan satu kali. Setiap hari, setiap detik seorang ibu harus memperhatikan pertumbuhan anaknya. Sama dengan kita tadi tanam. Kita tanam pohon setiap hari, setiap detik kita harus perhatikan pertumbuhannya. Sama dengan kita belajar ajaran Buddha. Belajar ajaran Buddha harus setiap hari kita evaluasi diri kita. Wah saya udah tiap Kamis nih ke wihara, hati saya makin baik atau makin buruk? Itu mesti diperhatikan. Jangan apa? Jangan jadi umat Buddha. Udah yang penting ke wihara, yang penting udah selesai kan kebaktian. Nah udah selesai. Udah yang penting saya pasang berita, udah yang penting saya pasang rupang Buddha, udah yang penting saya pasang lampion, udah yang penting saya udah tiam yuk. Sisanya kita nggak lakukan apa-apa. Sia-sia. Wah, ini yang begitu. Itu minum dulu ya. Oke. Mas Memang tadi kan aja oh, nah begitu. Jadi tiap hari harus kita evaluasi diri. Setelah kita melakukan kebaikan, setelah kita ke wihara, setiap malam sebelum tidur, nah itu yang orang suka bilang meditasi. Meditasi bukan untuk cari kesaktian. Meditasi itu untuk apa? Introspeksi diri. Nah saya udah ke wihara nih. Wah, saya mesti perhatiin, wah, saya benci dengan siapa ini?
Saya nggak suka dengan siapa ini. Siapa orang yang sudah baik dengan saya? Siapa orang yang sudah berjasa dengan saya? Saya masih suka bohong atau enggak? Saya masih suka nipu atau enggak? Setiap hari harus diperhatikan. Wah, ini enggak baik, potong, buang. Wah, ini baik, harus dikembangkan. Jadi seperti Anda menanam pohon setiap hari harus diperhatikan pertumbuhannya. Kalau Anda bisa setiap hari step by step melakukan itu, konsisten, Anda akan jadi umat Buddha yang hebat. Jadi Buddha enggak susah. Kenapa? Karena Anda sudah tiap hari evaluasi diri. Jangan jadi umat Buddha, udah deh, yang penting kan setiap Kamis sudah ke wihara. Yang penting kan saya udah pasang pelita, sisanya udah nikmatin hidup. Gak boleh, kalau kita seperti itu terus ya, seperti itu tadi, kita udah tanam biji, tapi harusnya kita tinggal selesai. Kan yang penting saya udah tanam. Punya anakku, yang penting udah lahir. Selesai? Gak selesai. Apalagi apa? Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat membuat kita mudah sekali berubah. Ada orang yang tiap hari rajin bersihin altar wihara, bersihin. Tapi dia nggak pernah evaluasi dirinya, nggak pernah evaluasi hatinya. Yang penting bersihin. Nggak mau belajar ajaran Buddha. Dia pikir apa? Yang penting berbuat baik, selesai subuh. Yang penting jadi orang gak jahat, tapi tiap hari dia gak pernah evaluasi diri. Akhirnya apa? 1 hari, 2 hari, 3 hari dia lakukan. Sampai 1 tahun, 2 tahun, dia mulai apa? Timbul ego, kesombongan. Saya udah bersihin wihara 1 tahun, 2 tahun, harusnya dapat sertifikat ini penghargaan. Harusnya orang udah mulai panggil saya nyonya misalnya. Harusnya orang udah panggil saya Susyong, Sucie. Harusnya orang udah mulai hormatin saya. Harusnya orang udah mulai hargain saya. Saya udah 2 tahun loh bersihin ini. Kok gak ada yang respect dengan saya? Itu. Kenapa? Karena semakin dia berbuat baik, egonya juga bertambah, kesombongannya bertambah. Itulah yang membuat orang apa? Berbuat baiknya gak bisa bertahan lama. Makanya jangan pakai konsep yang penting berbuat baik dah, yang penting jadi orang gak jahat dah. Betul, yang penting berbuat baik, yang penting gak jahat. Itu perbuatan sehari-harinya. Tapi kan hati Anda ini kan gak seperti badan jasmani Anda. Badan jasmani kotor bisa dicuci. Kalau hati kotor, bisa dikeluarin dulu, cuci dulu. Gak bisa. Makanya belajar ajaran Buddha jangan cuma rajin ke wiharanya aja, tapi juga apa? Di rumah juga mesti rajin nyen-fo. Jangan ngandalin tiap Kamis aja, tiap hari di rumah juga mesti nyen-fo. Berbuat baik jangan cuma di wihara aja, berbuat baik dimanapun Anda berada, Anda harus melakukan perbuatan baik. Ingat loh, Buddha udah ngomong, cuma di alam manusia ini paling beruntung. Kenapa? Karena hanya di alam manusia kita bertemu orang macam-macam. Sayangnya manusia tuh sukanya lihatnya di atas terus. Wah, dia punya mobil 3, punya rumah 4, punya istri 10. Iri kehidupan orang. Anda gak pernah lihat ke bawah. Anda lihatnya ke atas terus, sehingga apa? Timbul rasa iri, timbul rasa cemburu, sifat serakah muncul. Karena serakah, melihat orang lain lebih daripada kita, timbul kebencian. Karena bencinya tidak bisa dipotong, timbul kebodohan. Bodoh apa? Dia rela membunuh orang, dia rela menipu orang, dia rela melakukan segala sesuatu. Yang penting apa yang saya inginkan dapat. Dia lupa hukum karma. Dia bisa lari dari orang lain, tapi dia nggak bisa lari dari karmanya. Nggak percaya, coba. Pada saat Anda sudah melakukan kejahatan, atau mungkin salah berucap, atau mungkin salah berbuat sesuatu, tiba-tiba timbul dalam perasaan, waduh, kayaknya tadi saya salah. Waduh, kayaknya saya tadi salah mengambil tindakan. Timbul pikiran seperti itu. Tapi nggak apa-apa, orang seperti ini setidaknya apa? Dia sadar lebih baik daripada dia nggak sadar malah dilakuin terus. Timbul ego, ya.
Nah, saya harapkan apa yang Anda lakukan ini bisa benar-benar dilakukan dengan tulus dan jangan cuma berdana pada sangha saja. Nah, berdana juga mesti pada wihara ini. Berdana suruh saya uang nggak punya banyak suruh, ya bantu tenaga, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, elak-elak. Nah, tapi di sini udah mulai banyak tuh aksesoris lubang Buddha, lapin satu-satu. Jangan tenang ada pegawai, jangan. Lakukan apapun yang bisa dilakukan, buku dilapin satu-satu. Tapi setiap tahun suruh ke Wihara Balaguna selalu ada perkembangan. Ini artinya apa? Semua kebajikan dan kebaikan yang Anda lakukan itu Anda benar-benar lakukan dengan tulus, sehingga membuahkan ya inilah wihara makin lama makin megah, ya, makin bagus. Jangan nuntutnya kebanyakan, ya maksudnya kurang kencang. Ada wihara mau melatih diri apa mau bobo? Ini melatih diri, ngerti nggak? Ya, jangan banyak nuntut. Kalau ada banyak nuntut, berdana. AC kurang kencang, beli dong. Jangan romo AC kurang kencang, beli dong romo. Ya, romonya pusing dah. Ya, begitu. Makanya kalau kayak subuh tuh ada anak-anak yang wihara atau siapapun, tidak ngomong anak-anak di sini. Anak-anak kan banyak. Subuh, misalnya nih, subuh, minumnya nggak enak, sudah makannya kamu jadi orang sukses besok jadi donatur wihara, beli lomi. Bilang gitu. Karena kenapa? Orang memberi juga sesuai kemampuan dia. Kita nggak boleh ngecek dana para minta orang lain. Kita nggak boleh komentarin apapun yang ada di wihara. Kenapa? Kamu curhatnya sama suhu, makanannya nggak enak, suhu gini. Dia ngomong gitu, dia lupa suhunya tiap hari juga makan itu. Malah apa? Wihara menyiapkan makanan lebih kalau ada umat. Kalau suhu sehari-hari cuma makan biasanya, bukan suhu curhat ya. Bukan. Tapi memang makanan di wihara itu baru bermacam-macam kalau ada jadi cabong. Kalau hari-hari biasa cuma itu aja, baru itu aja Anda udah ngeluh. Ini tidak enak, udah makan. Kita nggak boleh ecek. Kenapa? Karena semua makanan yang ada di wihara yang diberikan itu tidak semua orang kaya yang berdana. Kadang-kadang orang yang ekonominya susah, dia masih berdana. Kenapa? Dia berdana karena dia mau perbaiki nasibnya. Berdana bukan cuma kewajiban orang kaya, tapi orang kaya wajib berdana. Kalau enggak disimpan terus, akhirnya nggak berbuah. Ya semua orang kaya masih berdana, saya miskin, Anda harus berdana pada saya. Tambah miskin. Justru udah tahu miskin, mesti harus berbuat baik. Ya, kita di kehidupan saat ini miskin kenapa? Karena di kehidupan Buddha udah ngomong dua hal. Kita bisa terlahir miskin karena satu, kita tidak pernah memberi. Kedua, kita suka apa? Nyolong, suka mencuri milik orang lain. Gak boleh, ya kita harus bisa belajar memberi. Bahkan Buddha sendiri pada saat itu, ya pada saat itu apa? Pada saat Buddha berjalan dengan para muridnya membawa mangkok, Buddha melewati lautan. Ada anak kecil yang sedang bermain pasir, dia bentuk pasir itu sebagai rumah-rumahan. Imajinasi dia itu rumah. Anak kecil kan begitu, ya kan? Dia bentuk dari pasir rumah-rumahan, dia lihat itu sebagai rumah. Begitu Buddha lewat, pasirnya diambil dimasukin ke mangkok Buddha. Wah, Ananda marah muridnya, karena belum mencapai tingkat kesucian, nggak ngerti. Kamu ya mangkok Buddha dikasih pasir. Buddha bilang apa? Ananda, kamu jangan marah. Anak ini tidak sedang memberi pasir, memang ini bentuknya pasir, tapi imajinasi dia sedang berdana rumah. Karena memang itu adalah rumah di dalam pikiran dia.
Dan kamu jangan anggap pasir ini tidak berguna. Pasir ini bisa kita gunakan untuk membangun wihara. Itulah kebijaksanaan Buddha. Buddha bahkan tidak pernah meremehkan dana dari sesuatu yang paling kecil. Bahkan sampai terakhir ketika Buddha mau wafat sampai menjadi gosip. Buddha mau wafat, tahu nggak makan apa? Jamur beracun. Makanya sampai dijadiin gosip, Buddha matinya gara-gara makan jamur. Saat dia dipersembahkan jamur beracun, Buddha sakit-sakitan. Wah, orang yang berdarah itu berasa bersalah karena dia nggak ngerti itu jamur beracun. Tapi kenapa Buddha mau makan? Buddha bodoh kali. Buddha bukan bodoh. Buddha tahu itu beracun. Tapi Buddha mengetahui bahwa memang jalan hidupnya harus makan itu. Dan dia harus menerima dana makanan dari orang itu. Karena orang itu butuh karma baik. Dia terima. Buddha sakit bukan karena jamur itu. Karena seorang Buddha tidak bisa dibunuh oleh obat-obatan, oleh apapun, senjata saja tidak bisa. Itulah guru agung kita Buddha. Tapi kalau Anda jangan coba-coba ya. Karena Anda bukan Buddha, Anda baru calon bakal calon ya, bakal calon, baru calon, jangan bangga dulu, jangan bilang Romo Wali besok panggil saya Buddha ya, kalau begitu. Oke ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga Anda senantiasa hidup dalam kebahagiaan dan keberuntungan. Semoga apapun yang menjadi doa dan harapan Anda tercapai ada. Sadu. Boleh tepuk tangan untuk ya, terima kasih Suhu sudah menyempatkan hadir di Wihara Baraguna ini ya. Semoga kedatangan Suhu dan para teman-teman saudara semua dari Mangga Besar memberikan kebahagiaan bagi kita semua yang ada di sini, serta semua makhluk yang tidak terbentuk pun turut berbahagia ya. Terima kasih. Terpujilah para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Namo Amitoho. Ya, selanjutnya kita berdiri. Belum ya, maaf ya. Sebagai tanda terima kasih Wihara kepada Bhikkhu Sangha, kami dari Wihara akan mempersembahkan Abhisa Puja kepada Bhikkhu Sangha dan para teman-teman sedharma semua yang sudah berkenan memimpin puja bakti hari ini atau Pripandasa hari ini ya. Terima kasih. Untuk mungkin perwakilan dari Wihara boleh silakan, sekitar 7 orang. Boleh. Boleh perwakilan dari Wihara, dari teman-teman pengurus Wihara maju ke depan berdiri, yang pakai hatching deh semua. Ya, ada lagi. Satu orang lagi. 2 orang lagi Cilili boleh. Kita bantu ya Cilili. Suhu mohon diterima ya. Semoga hari ini memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kami semua. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Amin Allah. Terima kasih Suhu. Amin Allah. Silakan teman-teman. Ya, pokok-pokoknya bagi berdiri dulu. Ya, silakan ke sana. Ya, terima kasih untuk para umat dan teman-teman saudara semuanya. Silakan berdiri berhadapan.
suhu Johnson dan suhu Diesel akan meninggalkan ruang baptisan. Oh, foto dulu. Oh ya, kita foto bersama dulu. Boleh kita teman-teman semua kita maju ke depan, kita foto bersama. Oh, wow. Ayo teman-teman semuanya boleh maju ke depan. Untuk Aris, Aris bagaimana Des? Aris, Boleh untuk dokumentasinya. Ayo semuanya yuk kita gabung di depan suhu, boleh duduk bertemu lutut. Ayo. Ayo baris. Ayo dari teman-teman Watson mau ikut gabung sih, jangan. Ayo. Ayo untuk dokumentasi. Ya, yang biru dengan biru. Samain yang biru dengan biru, yang putih dengan putih. banget loh. Nah, Masa begitu banyaknya. Oh, kalah. Kita kalah. Tapi like-nya dong. Paling cuma lewat doang. ayo sini. Yang penting kan si like-nya kan, Ko Ci. Dharma, Ko Owen, Ya nggak, Ci? Penting like-nya kan. Yang kuning bukan yang nonton ya kan. Ci Angel, Sana masuk. dan Iya kan? Masuk. Oke, siapa sih Ian? Ci Angel Kurniawan dan Ikut, ayo Andres. Cici Olga, Sini. Cici Sani, Yakin? Nggak dapat. Rapetin. yang dari wihara anak-anaknya yang pakai doki dimasukin dulu ke dalam haji. Nah, Kelihatan nggak lo? Hah? Cuma kalian aja nggak kelihatan. Agak rapat lagi. Agak rapat lagi. kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kayaknya suhu nggak kelihatan deh. Nggak apa-apa. Saya pasti terlihat. Ya sudah. Kita beranjak lihat ke depan senyumnya. Masuk. Masuk lagi, dah tahan. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Lihat sini ya. Masih ada hionya nih. Iya. Oke. 1, 2, 3. Baru masuk. Oke, 1, 2, 3. Oke. Dah. Hah? Dapat. Satu. 1, 2. Lagi 1, 2.
Bentar, tahan dulu. Lagi. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke, amin tomo. Kita urus depan lagi. Ya, untuk umat boleh berdiri berhadapan dulu, semua akan meninggalkan ruang bapti salah dan ayo boleh berdiri berhadapan dulu ya. Oh iya, sorry sekali. Ya, oke. Suruh mau formalitas waktu tadi. Oh iya, boleh naik dulu. Foto. 5 aja biar Oh ini. Kan suka. Itu siapa? Itu akun siapa? Bisa tarik. Yuk semuanya berdiri dulu di sini yuk, di tempat duduknya tadi masing-masing. Kita berdiri saling berhadapan, suruh meninggalkan baptis salahnya, ruang baptis salah. Kawan. Oh ini benar. Amitabha, 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 Amitabha. Ya semuanya menghadap ke altar, kita wonsin sebanyak 1 kali. Shanpo wonsin. Amitabha. Semuanya sudah hadir.
Silakan ke belakang, minuman dan glasnya ada dulu. Oke. Itu makanya Bapak dari sekali-kali balikin jadi bingung, tahu nggak? Gue nyambi dulu. Iya, satu karton aja ya. Udah. Apa coba? Share semua. Kita close ya.